Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga mereda, berbagai sektor kehidupan manusia terdampak. Bukan hanya sektor kesehatan, sektor lain yang paling terdampak wabah yang terjadi secara global di seluruh penjuru dunia ini adalah sektor ekonomi. Di masa sulit seperti ini, kepekaan kita terhadap orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi benar-benar diuji. Banyak orang-orang di berbagai daerah, khususnya yang ada di sekitar kita, harus berjuang keras dalam memenuhi kebutuhan kehidupan bagi dirinya dan keluarganya. Dalam menghadapi ini, Islam telah memberikan solusi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ini dengan cara menyalurkan zakat, infak, dan sedekah guna menanggulangi wabah COVID-19 beserta dampaknya. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, disebutkan bahwa zakat bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan wabah COVID-19. Pendistribusian harta zakat bisa disalurkan secara langsung kepada mustahik ataupun melalui amil zakat. Harta yang didistribusikan berupa zakat ini boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan para mustahik yang di dalam Al-Quran disebutkan terdiri dari 8 asnaf ataupun golongan. Pemanfaatan harta zakat pun boleh bersifat produktif, antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial dan ekonomi para fakir dan miskin yang terdampak wabah COVID-19. Sementara kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu 1 tahun penuh atau yang dinamakan dengan haul apabila telah mencapai nisab atau ukurannya. Begitu juga dengan zakat fitrah. Boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal bulan Ramadan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri tiba. Fleksibilitas pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah ini harus kita maksimalkan dalam rangka menolong dan membangkitkan kembali kekuatan ekonomi masyarakat. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki, dan zakat menjadi solusi untuk membantu orang lain
sekaligus untuk membersihkan dan mensucikan harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dan harta mereka guna membersihkan dan mensucikan harta mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga di tengah situasi dan kondisi sulit ini kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa peka, peduli terhadap kesulitan orang lain dan mudah untuk mengulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19, yaitu dengan zakat, infak, dan sedekah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.